Pengawasan persediaan atau inventory control. Pengertian pengawasan persediaan atau inventory control. Persediaan didefinisikan sebagai barang jadi yang disimpan atau digunakan untuk dijual pada periode mendatang, yang dapat berbentuk bahan baku serta disimpan untuk diproses. Barang dalam proses manufaktur dan barang jadi yang disimpan untuk dijual maupun diproses. Persediaan diterjemahkan dari kata inventory yang merupakan jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak berbeda satu sama lain. Pengendalian persediaan adalah penentuan suatu kebijakan pemesanan dalam antrian, kapan bahan itu dipesan, dan berapa banyak bahan yang dipesan secara optimal untuk dapat memenuhi permintaan para pelanggan. Atau dengan kata lain, pengendalian persediaan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menentukan tingkat optimal dengan biaya persediaan yang minimum sehingga perusahaan dapat berjalan lancar. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan dalam suatu perusahaan menurut fungsinya dapat dibedakan atas. Yang pertama ada bed stock atau lot size inventory, adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Keuntungannya yaitu potongan harga pada harga pembelian, efisiensi produksi, dan penghematan biaya pengangkutan. Yang kedua ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. 3. Anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Setiap jenis persediaan memiliki karakteristik tersendiri dan cara pengelolaan yang berbeda, sehingga dapat dilihat dari jenis dan posisi barang. Persediaan menurut jenis dan posisi barang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan bagian produk atau komponen rakitan, purchase parts komponen, yaitu persediaan barang yang terdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong, supplies, yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang dalam proses work in process, yaitu persediaan barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi finished good, yaitu persediaan barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan. Dan yang keenam, metode penilaian persediaan. Beberapa cara yang dapat digunakan dalam penilaian persediaan yaitu 1. First in, first out atau FIFO method. Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang sudah terjual dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Yang kedua, last in, first out atau LIFO method. Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah terjual dinilai menurut harga pembelian yang terakhir masuk, sehingga persediaan yang masih ada stok dinilai berdasarkan harga pembelian barang yang terdahulu. Perbandingan atas hasil penilaian. Bila mana keadaan harga stabil, maka semua cara penilaian menghasilkan angka yang sama. Akan tetapi bila fluktuasi, harga tidak stabil atau naik turun, maka masing-masing cara akan menghasilkan angka yang berbeda pada saat harga meningkat. 1. Metode FIFO menunjukkan nilai persediaan akhir yang tinggi, harga pokok barang yang terjual sangat rendah, profit yang lebih besar. Yang kedua, metode LIFO menunjukkan nilai persediaan akhir yang rendah, harga pokok barang yang terjual tinggi, profit yang rendah. B.
Fungsi-fungsi pengawasan persediaan. Fungsi pengendalian persediaan ditentukan oleh berbagai kondisi, yaitu yang ke-1, bila jangka waktu pengiriman relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Atau pada perusahaan dagang, persediaan barang dagangan harus cukup untuk melayani permintaan langganan selama jangka waktu pengiriman barang dari penyedia atau produsen. Yang kedua, seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena membeli dan memproduksi dalam jumlah yang besar pada umumnya lebih ekonomis, karena sebagian barang atau bahan yang belum digunakan disimpan sebagai persediaan. Yang ketiga, apabila permintaan barang bersifat musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya berfluktuasi mengikuti fluktuasi permintaan. Tingkat produksi yang konstan umumnya lebih disukai karena biaya-biaya untuk mencari dan melatih tenaga kerja baru, upah lembur, dan sebagainya. Bila tingkat produksi berfluktuasi akan lebih besar daripada biaya penyimpanan barang di gudang, atau bila tingkat persediaan berfluktuasi. Yang keempat, selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang atau bahan atau stock out cost relatif besar. Selanjutnya yang C, tujuan pengawasan persediaan. Dari pengertian di atas, maka tujuan pengendalian persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang berakibat terhentinya proses produksi. Yang ketiga, untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang keempat, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena dapat mengakibatkan biaya pemesanan menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, menjaga agar persediaan di gudang tidak berlebihan, karena dapat mengakibatkan meningkatnya resiko dan juga biaya penyimpanan di gudang. Selanjutnya yang D, organisasi pengawasan persediaan. Dilihat dari proses produksinya, maka organisasi pengawasan persediaan dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, pada perusahaan pabrik dengan proses terus-menerus, pengawasan persediaan biasanya merupakan sebagian dari pengawasan produksi, karena perlunya dipertahankan arus bahan-bahan yang dibutuhkan untuk operasi yang lancar dan efisien dari kegiatan produksi. Yang kedua, pada perusahaan pabrik dengan proses terputus-putus, keperluan akan kelancaran arus bahan-bahan tidak begitu penting, dan dalam hal pengawasan persediaan dapat menjadi tanggung jawab dari manajer pabrik, pimpinan produksi, kepala bagian pembelian, atau pejabat-pejabat setingkat yang tergantung dari besar kecilnya perusahaan dan organisasinya.